Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu sehat dan dijauhkan dari segala macam penyakit, khususnya COVID-19. Seperti yang kita tahu bersama teman-teman bahwa hari ini kita akan menggelar diskusi webinar dengan tema menilik radikalisme dan menakar kebebasan berekspresi di ruang publik. Diskusi webinar hari ini diselenggarakan oleh Pemuda Muslim Jayakarta dan didukung oleh inisiatifnews.com. Alhamdulillah para narasumber kita hari ini sudah hadir semua. Mari kita sapa. Yang pertama ada Mas Tanis Lausrianta. Halo Mas Tanis, apa kabarnya? Baik Mas. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman, beliau adalah pengamat intelijen dan keamanan. Kemudian narasumber yang kedua adalah Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Assalamualaikum Habib, apa kabarnya Habib? Waalaikumsalam, sehat-sehat. Alhamdulillah. Beliau ini adalah tokoh agama asli Malang yang merupakan inisiator dari Gerakan Nurani Kebangsaan. Baik, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Karena kita tahu bahwa data harian kemarin sudah tercatat sebanyak 57 kasus sebaran COVID-19. So, jangan sampai kita tertular, apalagi sampai menulari orang-orang di sekitar kita, khususnya yang memiliki komorbid penyakit yang berbahaya. Oke, baiklah, mari kita mulai diskusi hari ini. Pertama, saya mau ke Mas Tanis Lausrianta dulu nih ya. Mas, kita tahu bahwa hampir sepekan ini, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri telah menangkap setidaknya 8 orang terduga teroris di Bengkulu, Riau, dan 3 kabupaten di Jawa Tengah. Dan yang cukup miris ternyata 2 tersangka di Bengkulu tercatat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa Bengkulu dan salah satunya tercatat sebagai kader DPW Partai Umat. Bagaimana pandangan Mas Tanis terkait dengan fenomena faktual ini, Mas Tanis? Monggo, silakan. Ya Mas, terima kasih. Fenomena bahwa banyak orang yang terkesan biasa-biasa saja, kemudian ditangkap karena terlibat terorisme, ini kan karena ada perubahan strategi dari kelompok teroris. Jadi kelompok JI terutama Al-Jamaah Al-Islamiyah itu pasca Abu Bakar Basir ditangkap, mereka tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan. Mereka menggunakan cara-cara non-kekerasan sekarang. Jadi mereka masuk ke dalam aktivitas masyarakat, kemudian mereka masuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang umum supaya dia bisa melakukan misalnya penggalangan, kemudian perekrutan, dan tidak dicurigai oleh aparat. Jadi kalau misalnya mereka masih menggunakan cara kekerasan, itu sangat merugikan, karena begitu ada misalnya aksi bom, akan ada penangkapan yang besar-besaran, itu merugikan organisasi. Tapi dengan perubahan strategi ini, mereka menggunakan cara-cara yang soft, mereka akan mendapatkan banyak massa, mereka bisa masuk ke wilayah-wilayah strategis, termasuk ada yang ke BUMN, kemudian ke organisasi masyarakat. Lalu harapannya jangka panjang mereka akan bisa berkuasa dan bisa mempengaruhi keputusan atau justru mengambil keputusan untuk kepentingan mereka. Jadi ini perubahan strategi yang cukup berbahaya dan dampaknya bisa luar biasa jika tidak diantisipasi sejak dini. Demikian, Mas. Oke, Mas Tanis, bagaimana sih sebenarnya kinerja Polri khususnya Densus 88 hari ini ya? Apakah pencegahan terorisme di Indonesia ini sudah baik? Kemudian kalau misalnya ada masukan dari Mas Tanis, kira-kira apa yang perlu diperkuat nih? Kalau melihat kinerjanya, saya kira cukup baik karena banyak penangkapan-penangkapan yang mereka memang menangkap apa yang akan calon pelaku aksi tersebut. Jadi ditangkap. Kalau tidak ditangkapin, pasti sudah banyak aksi-aksi bom yang dalam beberapa tahun terakhir ini sangat jauh drastis berkurang. Jadi saya kira kinerjanya cukup baik, terutama ini didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih untuk pencegahan. Nah, masalahnya adalah untuk mencegah terorisme itu tidak cukup dilakukan oleh aparat keamanan, tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja, karena kelompok-kelompok ini bersembunyi di masyarakat, mereka hidup di masyarakat biasa, jadi yang bisa tahu pertama kali adalah orang terdekat, keluarga atau masyarakat. Kalau keluarga atau masyarakat itu tidak dibekali dengan kemampuan untuk deteksi dini, cegah dini, maka mereka bisa memanfaatkan celah ini. Jadi
kalau mau lebih optimal, lebih maksimal, maka pemerintah, aparat keamanan itu harus bekerja dengan masyarakat, kolaborasi, dibangun kolaborasi, masyarakat sebagai garis depan itu dibekali kemampuan deteksi dini cegah dini, lalu ada quick respon dari aparat keamanan. Tapi kalau hanya pemerintah saja kan terbatas, jumlahnya berapa sekarang? Densus, BNPT aja sekitar mungkin 600-an, kalau Densus mungkin sekitar 2.000-3.000. Itu nggak cukup. 2.000 atau 6.000-an ya, saya nggak hafal, tapi itu nggak cukup untuk bisa memetakan, melakukan deteksi dini wilayah seluruh wilayah Indonesia. Jadi mau nggak mau harus melibatkan masyarakat. Saya kira kinerjanya cukup bagus, tetapi memang harus dioptimalkan dengan pelibatan yang lebih masif lagi, pelibatan masyarakat yang lebih masif lagi. Mas Tanis, tapi kabarnya memang dari beberapa informasi yang beredar itu terduga teroris itu dipantau oleh satu anggota Densus ya, Mas Tanis ya. Itu informasi benar atau enggak sih, Mas Tanis? Ya, setiap orang yang dicurigai terlibat pasti akan dipantau dengan teknik-teknik tertentu. Itu teknis intelijen ya. Jadi akan dipantau, diamati, tapi cara mantau kan tidak harus diikutin setiap hari, tidak. Mereka bisa diikutin melalui dengan teknologi, ada dipantau komunikasinya, dipantau mungkin transaksi keuangannya, ini cukup membantu. Jadi ketika ditarik pola komunikasinya, dia komunikasi dengan siapa saja, jaringannya siapa saja, inilah yang kadang ketika ada penangkapan lalu disita HP-nya, lalu akan ada penangkapan berikutnya, karena di situ akan ketahuan bukti-bukti kan, oh ternyata ini komunikasi dengan ini, oh ini membicarakan aksi ini. Kemudian dicek juga rekeningnya, oh ternyata mendapat pasokan dana dari ini. Nah, nanti itu akan ada pengembangan-pengembangan. Nah, makanya dalam beberapa waktu terakhir ini kan cukup masih penangkapan karena adanya pemeriksaan, lalu ada pengembangan-pengembangan seperti itu. Jadi pemantauan tidak harus nempel satu orang ditempel terus, tidak, tetapi bisa juga dilakukan dengan bantuan teknologi, dan itu sangat teknis ya. Tapi yang jelas semua orang yang mempunyai potensi untuk melakukan aksi teror, menyebarkan paham radikal, pasti akan diwaspadai dan akan dipantau supaya dia tidak melakukan aksi yang merugikan masyarakat. Mas Tanis, sedikit lagi. Jadi ini kan fenomena yang tadi Mas Tanis sampaikan adalah peran dari masyarakat ya. Tapi katanya di Jawa Tengah termasuk di Batang begitu, itu ternyata masyarakat kaget dengan sepak terjang dari tersangka ini, karena setiap hari biasa saja, aktivitasnya biasa saja. Mereka nggak bisa mendeteksi sama sekali. Bagaimana Mas Tanis memberikan saran ini buat masyarakatnya? Memang yang namanya kelompok radikal atau pemikir ini kan masalah pemikiran. Jadi tidak bisa hanya dilihat secara fisik. Jadi untuk mengetahui itu memang harus ada dialog, kemudian dilihat apakah ada aksi, dipetakan juga dia komunikasi dengan siapa. Nah, masyarakat mungkin akan melihat bahwa ini biasa-biasa saja, ini baik, aktivitas keagamaan baik. Karena memang mereka melakukan itu supaya diterima oleh masyarakat. Jadi mereka melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang diterima oleh masyarakat supaya bisa masuk. Nah, ketika sudah bisa masuk, kemudian diterima, dipercaya, nanti pelan-pelan mereka akan melakukan hal-hal yang mengarah kepada ideologi mereka. Jadi memang ketika pertama kali mereka masuk, mereka mencari kepercayaan dari masyarakat, ya akan baik-baik saja, tidak akan aneh-aneh. Setelah bisa menguasai, setelah dipercaya, baru mereka akan melakukan radikalisasi, doktrinasi, seperti itu. Jadi prosesnya memang panjang, dan perubahan strategi inilah yang membuat mereka melakukan hal-hal yang kelihatannya seperti masyarakat biasa-biasa saja, normal gitu loh. Jadi ketika ada penangkapan pasti akan kaget. Jangankan masyarakat, ketika ada penangkapan atau aksi teror, keluarganya pun kaget. Oh ini anak saya baik-baik saja, kenapa ditangkap? Karena memang masyarakat awam atau keluarga awam itu tidak mampu mengenali bahaya-bahaya seperti ini. Misal kalau mau mudah, misalnya keluarga itu harus memastikan, misalnya anak-anak di rumah itu dia selalu browsing apa gitu, dicek kan dari historinya dia apa yang dilakukan, komunikasi dengan siapa, itu temannya siapa, itu dipastikan dari itulah dapat diketahui, oh ini lingkungannya benar, oh ini nggak benar itu. Karena banyak kasus yang terutama yang lone wolf, tiba-tiba orang melakukan aksi teror, keluarganya kaget-kaget, wah anak saya baik-baik saja, kenapa seperti ini itu. Jadi itu ke depan akan seperti itu. Jadi ke depan itu justru kalau ada aksi teror itu malah didominasi oleh pelaku lone wolf dan pelaku sel-sel kecil seperti sel keluarga. Karena itu tidak bisa dideteksi oleh aparat. Sel keluarga itu hanya komunikasi di internal keluarga. Apalagi lone wolf, dia nggak komunikasi dengan siapapun. Dia mendapat paparan, dia terradikalisasi, dia melakukan aksi itu.
Nah, kalau untuk kelompok-kelompok besar seperti JI, JAD akan terdeteksi karena ada pola komunikasi yang bisa disadap, kemudian ada transaksi keuangan yang bisa dilacak. Tetapi untuk sel-sel keluarga, sel-sel tunggal itu tidak terpantau. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini aksi-aksi selalu dilakukan oleh sel keluarga dan lone wolf. Mulai dari bom Surabaya, kemudian Sibolga, penusukan Pak Wiranto, itu Makassar, itu kan pelaku-pelaku keluarga semua. Jadi ke depan trennya akan seperti itu. Jadi kalau tidak ada optimalisasi peran masyarakat, saya kira akan sulit diberantas. Oke. Berarti kamuflasenya polanya itu selalu berubah, Mas Haris ya. Kalau dulu itu kan orang yang terdeteksi sebagai kelompok jaringan teroris itu biasanya pendiam, tidak bergaul begitu. Tapi sekarang itu polanya berubah ya biasanya. Pola komunikasi mereka di lingkungan sekitar ya. Ya mau nggak mau mereka harus adaptasi kan. Mereka akan menghindari penangkapan, mereka menghindari adanya tindakan hukum, makanya mereka beradaptasi. Nah, adaptasi inilah yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti, tidak diketahui, akan lewat, akan ada tactical gap yang bisa membuat mereka selangkah lebih maju, lalu mereka bisa melakukan aksi teror. Jadi memang harus beradaptasi ketika mereka melakukan aktivitas biasa di masyarakat, ya masyarakat dikuatkan, dan ini perlu peran serta pembuka agama, tokoh-tokoh masyarakat itu perlu terlibat dalam hal ini. Jangan sampai kejadian seperti di Makassar, ada aksi bom bunuh diri, ada yang memuji, wah ini suratnya bagus, luhur seperti Robin Hood. Ini kan jadi kacau loh, masyarakat akan berpandang loh, berarti benar loh, itu mulia, itu kan repot kan. Jadi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, semua agama itu harus sepakat dulu, sepakat satu suara bahwa terorisme itu tidak dibenarkan oleh agama apapun, bahwa agama hanya mengajarkan hal yang baik dan suci, itu yang harus disepakati itu. Kalau nanti masih ada suara yang mendukung dan lain-lain, ya udah ditambah dengan adaptasi mereka, ada dukungan dari kelompok-kelompok tertentu, mereka akan merajalela. Oke, terima kasih Mas Anies. Kita coba geser ke minta pendapatnya dari Habib Sakur. Habib Sakur. Ya, siap. Oke, Habib Sakur, bagaimana panjenengan melihat fenomena penangkapan kasus terorisme yang ternyata anggota Partai Umat dan sekaligus MU ini, Habib Sakur, dan termasuk minta pendapatnya soal kinerja dari Densus 88 saat ini menurut pandangan Habib. Monggo Habib. Jadi pertama saya ingin menguraikan dari mulai MUI. MUI ini adalah sebuah lembaga yang sangat sakral. Lembaga yang sangat sakral, di situ terdiri dari kumpulan berbagai macam tingkatan ulama. Ya, di situ jadi memang MUI sendiri sejatinya harus selalu evaluasi, harus selalu harus selalu mengaudit kinerja dari masing-masing wilayah bawahannya MUI daerah. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan sekali jika para pelaku tindak pidana terorisme yang ditangkap oleh Densus 88 itu adalah dari MUI wilayah. Dan itu merupakan sebuah kenyataan yang harus kita pahami, bahwa prinsip-prinsip radikalisme itu memang secara halus, secara perlahan-lahan masuk ke berbagai macam lini kehidupan bermasyarakat, bernegara. Nah, kalau ini saya katakan bahwa seharusnya MUI itu menjadi garda terdepan memfilter masyarakat dari pengaruh-pengaruh radikalisme dan intoleransi. Saya sepakat juga bahwa radikalisme dan intoleransi itu terjadi di agama lain. Saya sepakat. Tapi kembali lagi kita tarik benang merahnya bahwa para pelaku radikalisme ini secara nyata dan masif, secara halus di tengah-tengah masyarakat ingin menunjukkan bahwa mereka ini
secara terstruktur mereka bisa membaur ke masyarakat dengan perlahan-lahan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim. Nah, kembali lagi munculnya fenomena partai-partai baru yang notabene partai-partai yang khusus berpandangan keislaman yang sangat kuat, sangat disayangkan jika yang tertangkap ini memang banyak aktivis-aktivis partai yang berpandangan kuat kepada keislaman. Terus yang harus kita apresiasi, Densus 88 itu memang kinerjanya sangat luar biasa hebat. Mengambil kesimpulan bahwa penindakan itu harus dimulai dengan nyata. Yang harus ditangkap, perlu ditangkap, dilaksanakan. Lah ini kan semakin nyata bahwa Densus 88 ini kalau secara jujur saya katakan sebagai kesatuan khusus yang membuat rakyat itu menjadi tenang, aman, nyaman, dan teratasi dari masalah-masalah tindak pidana terorisme dan radikalisme. Yang harus digarisbawahi bahwa seyogyanya masyarakat itu harus melihat secara jernih dari mata hatinya, secara jeli dari pemikirannya, bahwa sejatinya Densus 88 ini memang tidak ada kompromi sama sekali dengan siapapun, dari golongan apapun. Nyata-nyata mereka ini pelaku tindak pidana radikalisme dan intoleran harus ditangkap. Terus yang terakhir, kesimpulan dari semua ini adalah bahwa masyarakat, pemerintah harus membaur menjadi satu, mengantisipasi secara dini untuk untuk mewaspadai tumbuh kembangnya tindak pidana radikalisme dan intoleran. Kira-kira begitu dari analisa saya. Oke, terima kasih Habib Syakur. Berarti ini kedua narasumber kita sepakat bahwa radikalisme kelompok radikal ini membahayakan untuk bangsa dan negara di di kemudian hari ya, begitu ya. Tapi saya mau coba ke kedua narasumber ini, nanti akan menjawab secara bergantian. Bagaimana pendapat Mas Tanis dan Habib Syakur agar masyarakat tidak terpengaruh paham-paham intoleran, radikal hingga terorisme? Karena kita tahu bersama bahwa untuk masuk ke tahap terorisme, seseorang itu kan perlu melewati beberapa fase. Nah, bagaimana masukan dari Habib Syakur dan Mas Stanislaus Rianta ini agar jangan sampai masyarakat itu mudah terpengaruh kelompok-kelompok seperti ini? Gitu. Mungkin mulai dari Mas Stanislaus Rianta dulu ya. Ya, kalau ada sebuah teori yang dari Fatali Moghadam, ini pakar psikologi, itu mengatakan ada 6 tahap seseorang menjadi teroris. Tahapan-tahapan itu yang mulai ada kondisi psikologis sampai dia nanti siap untuk menjadi pelaku teror. Ini tahapan-tahapan yang memang diakui oleh banyak diperbincangkan, dan ini menjadi dasar teori dari radikalisasi. Tapi ternyata dalam akhir-akhir ini teori itu sudah berubah. Jadi ketika orang dulu ada 6 tahap, sekarang enggak. Kalau itu kan teori disebut staircase to terrorism, jadi ada tangga menuju terorisme. Saya melihat sekarang ada shortcut to terrorism. Jadi ada langkah cepat untuk menjadi seorang teroris. Buktinya adalah dalam beberapa kasus, dari 13 kasus lone wolf di Indonesia itu ada 7 yang terpaparnya melalui internet. Jadi dia ada kondisi tertentu, dia lalu melihat mencari konten-konten di internet, terpapar, lalu mengalami self-radicalization. Jadi radikalisasi mandiri, lalu dia bisa melakukan aksi. Mereka memang serampangan, ceroboh karena nggak terlatih kan. Tapi ini cukup berbahaya. Nah,
eh, masyarakat memang harus jeli ya. Jadi kita juga harus introspeksi. Kalau misalnya pemerintah harus introspeksi. Namanya ideologi itu kan harus ada ya. Ideologi itu harus ada. Ketika orang melihat ideologi lain, ideologi yang radikal, pemerintah juga sebaiknya harus melihat. Jangan-jangan doktrinasi Pancasilanya nggak berhasil. Jangan-jangan malah eh, memang mereka lebih tertarik kepada ideologi lain daripada ideologi Pancasila. Ini kan menjadi PR kan. Jangan buru-buru menyalahkan yang lain dulu, tapi harusnya dilihat dulu ini jangan-jangan doktrinasi Pancasilanya belum berhasil. Jadi ada yang salah ini. Ada yang salah sehingga orang tidak melihat lagi Pancasila sebagai ideologi, tapi pengen ideologi yang lain. Kita sekarang fair aja lah, jujur-jujuran aja lah. Kita tanya anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial. Tertarik nggak sih mereka melihat situs-situsnya pemerintah atau situs-situs misalnya BPIP, BNPT atau lain-lain yang harusnya itu ada semacam panduan doktrinasi Pancasila itu. Tertarik nggak itu? Bagaimana kalau mereka melihat dengan situs-situsnya ISIS? Di sana diajari itu cara melakukan teror, diajari cara membuat senjata, diajarkan heroisme, diajarkan tentang nilai-nilai yang sangat interaktif dengan apa ya, dengan konten-konten yang sangat menarik bagi anak muda itu. Nah, saya khawatirnya justru karena ada kelemahan di internal ideologi Pancasila yang tidak terdoktrinkan dengan baik, maka itu menjadi celah bagi ideologi-ideologi lain untuk lebih eksis. Jadi kalau kita mau membuat suatu pondasi di masyarakat, kalau kita membuat masyarakat itu mampu bertahan dari gempuran ideologi-ideologi seperti itu, langkah pertama adalah kuatkan ideologinya dulu, ideologi Pancasila dikuatkan. Kita review itu ini masuk enggak, kalau enggak gimana caranya itu loh. Anak-anak milenial itu bagaimana cara melakukan doktrinasi Pancasila kepada mereka itu. Jangan sampai sasarannya anak milenial, tetapi cara-caranya menggunakan cara kolonial, nggak nyambung gitu. Misalnya anak-anak milenial sekarang disuruh buat karya tulis zaman senior kita waktu ada penataan P4 itu, pasti nggak mau mereka, nggak nyambung. Nah, hadiahnya piala buat apa itu? Coba kalau misalnya disuruh buat konten, hadiahnya iPhone itu, kan mereka lebih tertarik itu loh. Nah, cara-cara seperti ini yang harusnya diterapkan. Jadi saya khawatir ada hal yang memang belum kita sadari, jadi kita perlu introspeksi supaya masyarakat lebih kuat. Ya kita kuatkan Pancasila dulu. Setelah Pancasila kuat, baru kita hadapi bersama-sama. Dan yang paling penting adalah kesadaran semua pihak bahwa terorisme itu musuh bersama. Nanti ketika ada terorisme, ada yang muji, ada yang belain, kan repot. Jadi harus sepakat dulu antara pemerintah dan masyarakat bahwa itu musuh bersama. Setelah sepakat, ya udah, termasuk tokoh-tokoh agama, semua tokoh agama mengatakan bahwa terorisme nggak benar itu. Nah setelah ini dilakukan, ya udah berarti kita tinggal perangnya saja. Tapi kalau belum sepakat terkait nilainya, terkait value-nya, ya kita akan hanya berantem aja, radikalisasi apa, terorisme apa, berantem di sini aja, nggak selesai-selesai. Gitu Mas. Berarti lebih ke packaging ini ya, untuk deradikalisasi itu packagingnya harus lebih dibikin menarik ya, Mas Tanis. Ideologi Pancasila, ideologi. perlu didoktrinkan dengan lebih menarik, disesuaikan dengan perkembangan situasi untuk membekali masyarakat terhadap ideologinya. Nah, setelah diberi bekal, maka kita sepakat bahwa terorisme, radikalisme musuh bersama. Setelah sepakat semua, setelah ideologinya kuat, setelah sepakat bahwa radikalisme itu musuh bersama, itu akan lebih enak untuk melawan radikalisme terorisme. Ada ide nggak sih Mas Tanis, mungkin apakah dalam bentuk film atau dalam bentuk apa? Nah, kumpulin aja anak-anak muda, para konten kreator itu dikumpulin bagaimana cara membuat konten-konten supaya Pancasila lebih membumi. Mungkin mereka lebih jago daripada kita, lebih pintar mereka daripada kita. Kan banyak nih jago-jago yang membuat konten loh. Libatkan mereka. Jangan doktrinasi kepada anak muda itu jangan dibuat oleh orang-orang yang tidak muda gitu loh. Nanti nggak nyambung. Biarkan mereka yang membuat, biarkan mereka mendesain program untuk mereka gitu loh. Yang senior ngawasin saja. Ini yang lain saya nggak benar semprit gitu kan. Oh ini oke, ya udah jalan itu. Tapi biarkan mereka yang buat dulu. Pelibatan anak muda penting. Oke, terima kasih Mas Tanis. Habib Syakur, monggo berikan perspektifnya Habib. Terima kasih. Saya cuma ingin nyambungkan aja dari pendapat dari dokter. Jadi begini, memang perlu diadakan
kerjasama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kecamatan atau kelurahan, yang ujung-ujungnya tingkat RT, RW diadakan pengawasan terhadap warga masyarakat secara melekat, yang intinya diberikan motivasi bahwa yang paling tepat adalah kita kembali lagi ke nilai-nilai luhur budaya bangsa, peradaban bangsa, yang melekat semuanya itu ke dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Pancasila. Di situ optimalisasi terus fungsi dari pemerintah desa itu dioptimalkan untuk mengawasi, melekat di setiap rumah tangga. Jadi akan ada sebuah kesimpulan bahwa radikalisme itu nanti akan tercegah sosialisasinya oleh masing-masing dari anggota keluarga. Alhamdulillah ini pernah saya utarakan kira-kira kurang lebih 6 bulan yang lalu waktu saya mengisi acara dialog di RRI Pro 3, dan saya sangat senang sekali saya sangat senang sekali pemerintah Kabupaten Garut sudah melakukan MOU tanda tangan satuan tugas khusus untuk mencegah radikalisme dan intoleransi bersama BNPT. Yang kedua, memang masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, tapi memang harus pemerintah pusat hingga pemerintah desa itu turun tangan mengawasi melekat. Tanpa itu tidak akan bisa optimalisasi pencegahan radikalisme dan intoleransi itu berjalan sempurna. Karena kita harus akui Pancasila itu adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan peradaban kita yang termaktub dalam Pancasila. Jadi kita sepakat bahwa selesaikan semua perbedaan itu dengan Pancasila. Yang terakhir yang ingin saya tekankan sekali lagi bahwa pentingnya pemerintah pusat itu membentuk pengawasan khusus kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Karena para pelaku radikalisme dan intoleransi ini menyusup secara perlahan-lahan. Saya sepakat tadi dengan apa yang dokter itu paparkan dari awal itu, saya sepakat benar. Tapi intinya sekarang, pengawasan itu harus ada. Karena semua ini kita nyatakan bahwa ini darurat. Darurat yang harus kita selesaikan bersama-sama sesama anak bangsa. Insya Allah saya yakin semua itu akan selesai, kesadaran akan tumbuh, kembali lagi ke jalan yang benar, cinta tanah air dan bangsa. Memang banyak terjadi persepsi-persepsi di masing-masing daerah. Contoh beberapa waktu yang lalu, saya pernah menganalisa tentang konsep salah satu kepala daerah yang ingin mewujudkan daerahnya itu menjadi halal city. Saya pernah berbicara di media. Konsep halal city ini kan sangat mencederai masyarakat pluralisme. Siapa yang tidak cinta tentang masalah syariat Islam? Ya, saya sebagai seorang muslim yang taat, saya itu mencintai dan melaksanakan syariat Islam. Tapi kalau pemaksaan itu terjadi, itu kan mencederai kebinekaan kita.
memang perlu pengawasan khusus dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa. Ya, terima kasih. Kembalikan ke presenter. Maaf, suara bocor. Bang, kenapa nih bang? Oke. Habib Syakur, mohon maaf tadi ada gangguan audio dari peserta. Jadi saya lanjutkan sebentar ya. Ya Habib. Jadi memang kita saat ini prihatin yang mendalam atas yang menimpa keadaan negeri kita. Semua penuh dengan istilahnya aksi-aksi yang menjurus kepada adu domba dan propaganda. Saya sepakati bahwa para pelaku radikalisme dan intoleran, simpatisan kelompok tertentu, itu lebih mengedepankan apa? Kejahatan verbalistik kriminal. Lisannya itu harus mengadu domba sesama anak bangsa. Sehingga pecahlah perdebatan itu, pecahlah provokasi. Jadi memang kebebasan berpendapat yang berlindung di balik demokrasi itu harus diwaspadai, dan itu dilaksanakan oleh para pelaku kejahatan radikalisme, teroris, dan intoleran. Oke, berarti Habib, ini fokusnya adalah bagaimana caranya agar deradikalisasi ini bisa masif. Berarti peran aktif dari semua lini termasuk ke kalangan grassroots yang paling bawah, Habib ya? Ya, betul. Oke. Fokusnya di situ. Baik. Oke, saya mau ke Mas Stanislaus Rianta lagi nih. Mas Stanis. Halo. Ya. Mas Stanis, kita tahu bersama bahwa di tengah teknologi yang saat ini semakin berkembang, orang mudah sekali mengakses karena murahnya akses mereka, sehingga banyak dari mereka itu seolah-olah bebas menyatakan apapun di sosial media mereka. Mungkin ada yang berpikir bahwa toh ini HP saya gitu, kuota saya bebas, saya mau ngapain aja gitu. Nah, apakah seperti itu pola komunikasi di sosial media sehingga orang lebih banyak menyampaikan apapun seenak mereka gitu, Mas Stanis, monggo. Ya, ini banyak faktor. Yang pertama adalah ini era post-truth pasca kebenaran ya. Jadi di era post-truth ini orang akan mempercayai apa yang dia sukai. Tetapi kebenaran kalau penuturnya nggak dia sukai atau halnya nggak sukai, dia nggak akan percaya. Kalau misalnya saya tidak disukai orang, saya ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2, orang akan menganggap saya salah. Tapi kalau misalnya Mas Ibnu itu disukai orang, ngomong 1 tambah 1 itu 3, biarpun salah, ya tetap benar. Ini era post-truth. Jadi ini terjadi di saat ini. Jadi orang akan menganggap kebenaran hal yang dia sukai aja, yang nggak disukai dia nggak pedulikan itu, walaupun itu benar ya itu dia nggak suka. Yang kedua adalah memang kita ini terlalu lompatan teknologi ini terlalu ekstrim, tetapi tidak diiringi dengan hal yang mendasar seperti misalnya etika komunikasi publik. Ketika sosial media orang udah dibuka, tidak di privat, dia ngomong ya harus siap berhadapan dengan publik. Dan orang harus melihat bahwa ini ruang publik dan harus melihat ada kebinekaan. Kalau dia memang ingin membicarakan atau menyampaikan atau menulis pendapat yang privat ya dikunci gitu loh. Kalau sudah dibuka ya ketika nanti ada orang protes ya itu resikonya gitu loh. Itu resikonya. Makanya perlu ada etika komunikasi publik. Etika komunikasi publik ini kita harus melihat dengan siapa kita berbicara, siapa saja yang bisa menangkap konten yang kita buat, yang kita unggah, apakah ini kira-kira bisa menimbulkan reaksi negatif, ataukah bisa menimbulkan resistensi, harus dipikirkan itu loh. Tapi orang nggak mikir itu loh. Ketika, wah ini saya sukai kok, ini udah upload aja, ketika nanti jadi masalah, udah nanti buru-buru nanti pembelaannya macam-macam, entah itu pakai metre atau pakai apa. Tapi memang etika ini penting, dan sebaiknya memang ini diajarkan sejak dini. Mulai dari hal yang dini, misalnya orang berterima kasih, orang minta maaf, orang minta tolong, ini kan etika dasar kan.
Kalau ini nggak diajarkan, nanti dalam komunikasi di sosial media pun akan seperti itu. Nah, ada kecenderungan juga bahwa orang melihat bahwa karena sosial media ini di dunia maya, orang bisa seenaknya. Orang bisa seenaknya bikin akun fake, bikin akun palsu, ngomong seenaknya agak ketahuan kok. Itu yang membuat seperti itu. Jadi memang perlu adanya regulasi, selain ada etika di orangnya masing-masing, pemerintah harusnya punya regulasi. Punya regulasi misalnya pengetatan lagi misalnya membuat akun kalau perlu ada KTP. Ini kan penting kan. Kalau enggak ya itu buzzer itu kan juga sebenarnya ini kan mengganggu demokrasi kan. Mengganggu demokrasi di semua pihak saya lihat ada punya buzzer. Kelompok A, kelompok B itu ada buzzer punya potensi di mana-mana. Ini mengganggu itu loh ketika dengan ucapannya yang menjatuhkan orang dan lain-lain. Jadi nggak beda sekali dengan dunia nyata. Jadi ada teman pernah cerita ke saya bahwa ketika dia berkunjung ke Indonesia, dia melihat bahwa Indonesia itu sangat ramah sekali. Dia melihat bahwa negara di dunia yang paling ramah itu Indonesia. Tetapi ketika di dunia maya, Indonesia menjadi negara yang paling kejam. Sangat kejam, netizen Indonesia itu kejam sekali. Jadi ini kan suatu yang kontradiksi ya. Ini kan harus segera diselesaikan. Jadi perlu adanya etika dalam komunikasi publik, termasuk komunikasi dalam dunia maya. Kemudian juga perlu ada regulasi. Itu Mas. Nah, berarti seolah-olah kita itu kalau di sosial media seperti melempar batu ya, Mas Tanis. Kalau misalnya udah dilempar ya tanggung resiko apapun apa namanya kalau misalnya mengenai orang, kalau kena kepala orang ya siap ditempelang gitu ya, Mas Tanis ya. Ya, cenderung biasanya kan ya udah itu kan akun-akun yang pokoknya kalau misalnya masih punya akun sosial media ya saya akan batasi teman-teman ya teman yang kenal yang benar-benar orangnya saya pastikan tahu itu. Kalau misalnya akun-akun palsu ya ngapain juga urusan sama mereka kan, nggak usah digubris gitu. Iya betul. Oke, Mas Tanis, lanjut lagi apa namanya kemarin kan sempat kasus heboh itu di Barreskrim Mabes Polri ada namanya Edi Mulyadi yang beliau itu notabene sebenarnya apa namanya sekjen GNPF Ulama, namun saat melakukan ujaran itu dia mengatasnamakan sebagai wartawan FNN gitu. Nah, dia mencoba berlindung di balik profesinya tentunya kalau karena dia pakai ID pers sampai ke Barreskrim dia masih menggunakan ID PWE begitu, Mas Tanis. Nah, dia mengkritik soal kritik dalam tanda kutip ya soal IKN kemudian apapun gitu. Ditimpali dengan ada kawannya namanya Azam Khan yang menyebut bahwa hanya monyet yang mau pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, ini kan pola-pola yang tadi Mas Tanis Lausrianta sampaikan bahwa apa namanya berbicara tidak pakai etika publik gitu. Nah, apa namanya mungkin Mas Tanis punya saran untuk masyarakat agar jangan sampai bagaimana mereka mempercayai sesuatu yang seolah-olah itu populer gitu menjadi sebuah kebenaran. Ya, yang paling simpel sebenarnya kalau kita mau mengunggah sesuatu, menyampaikan sesuatu ya unggah yang baik. Unggah yang baik, unggah yang bermanfaat itu. Jadi kita lihat, kita timbang-timbang konten kita ini baik enggak, ucapan kita ini baik enggak, bermanfaat enggak. Kalau memang hanya ternyata tidak baik, ternyata hanya menyakiti orang ya udah nggak usah gitu loh. Atau memang kita butuh eksistensi, kalau butuh eksistensi ya cari yang positif gitu loh. Jangan eksistensi yang negatif. Kembali ke pernyataan Edi Mulyadi itu ya, menurut saya memang sudah keterlaluan itu. Saya sekitar 8 tahun tinggal di Kalimantan, saya tinggal di pedalaman Kalimantan ya. Saya juga tersinggung gitu loh, dia mengatakan seperti itu. Saya tahu benar Kalimantan, saya tahu di 4 provinsi saya pernah semua masuk ke sana. Tidak seperti itu loh, orang Kalimantan itu orangnya sangat baik-baik, kemudian dia bahkan memperlakukan tamu dengan sangat baik. Jangankan tamu, jangankan orang ya. Orang Kalimantan itu ketika ada anjing tetangga datang diberi makan. Diberi makan itu anjingnya tetangga itu. Jadi mereka sangat baik dengan sangat menghargai makhluk hidup. Nah, ketika ada ucapan seperti itu, kita lihat reaksinya marah kan mereka, marah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa perkataan itu nggak difilter, nggak dipikir dampaknya. Buktinya ada orang marah kok mau berlindung dia bahwa dia sebagai orang pers yang nggak akan ngomong gitu. Wartawan yang baik malah tidak ngomong gitu, pasti sudah difilter. Saya yakin teman-teman wartawan yang benar-benar wartawan justru akan hati-hati, akan membuat berita menulis juga hati-hati, menyampaikan pendapat juga hati-hati. Justru nggak seperti itu. Kalau wartawan kan tidak menyakiti hati masyarakat, ini kan menyakiti ya. Jadi
pikirkan lagi kalau kita mau mengunggah konten, kita mau menyampaikan sesuatu, bermanfaat enggak? Kalau nggak bermanfaat nggak usah. Ini dampaknya baik nggak? Kalau nggak baik ya nggak usah itu. Ya, kalau mau perlu eksistensi, eksistensi yang positif gitu aja. Gitu Mas. Berarti sebisa mungkin masyarakat kalau misalnya lagi emosi jangan pegang handphone lah begitu ya. Mas Ya, Anies ya ya. mendingan kalau mau emosi ya kita kan ada ring tinju atau beli sarsak kita bisa disuapkan di situ sambil olahraga kan sambil bakar-bakar kolesterol lebih bermanfaat. Ya mungkin tonjok-tonjok pohon pisang, salam dari Binjai begitu. Ya itu cara yang lebih sehat kan? Cara yang lebih sehat kan? Iya. Baik, baik. Oke, terima kasih Mas Tanis. Saya mau ke Habib Sakur. Habib Sakur, halo. Ya. Sebagai tokoh agama Islam di apa namanya Malang, ini kota Malang, Habib Sakur. Bagaimana Ya. sih Habib sebenarnya sebagai seorang yang punya agama, memiliki kebangsaan sebagai warga negara Indonesia yang manut Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks berekspresi dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Bagaimana sebenarnya seharusnya sebagai seorang yang beragama dan bernegara begitu Habib? Monggo Habib. Ya, terima kasih. Saya hanya bisa menggambarkan bahwa ciri khas kita sebagai insan suci Pancasila, insan Indonesia sejati, itu ada tata krama, ada etika, menghormati yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, dan selalu memikirkan bahwa kalau kita bertutur kata, jangan sampai menyakiti lawan bicara kita. Seyogyanya itu ditanamkan di dalam berbagai agama bahwa jagalah hubungan baik sesama umat untuk meraih hubungan komunikasi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, di sini ada penekanan yang khusus. Kita lahir di Indonesia harus kita syukuri. Kita lahir di Indonesia, kita lahir itu dalam keadaan suci. Hanya ada perbedaan jalan saja menuju Tuhan. Dan di sini harus kita akui bahwa sebuah kemenangan buat kita lahir di Indonesia, karena Indonesia negara yang cinta damai, negara yang peradabannya luhur, negara yang sangat istimewa di mata Tuhan. Perubahan zaman demi zaman terjadi hingga saat ini. Nah, saat ini, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, rakyat Indonesia, hampir melupakan jati dirinya sebagai insan suci Pancasila dan insan Indonesia yang sejati. Karena apa? Karena telah mengikuti peradaban-peradaban yang di luar keindonesiaan. Sehingga banyak melupakan etika, banyak melupakan tata krama. Seharusnya mereka itu memakai etika dan tata krama. Nah sekarang kalau sebagai rohaniawan, sebagai pemuka agama, itu memang harus menjaga tutur kata kepada siapa lawan bicaranya, dan harus menjaga kerukunan dalam melaksanakan sebuah komunikasi. Terkadang saya sebagai rohaniawan melaksanakan komunikasi publik. Komunikasi publik ini dalam bentuk dakwah. Nah, dakwah ini memang penyampaiannya harus secara khusus. Harus secara khusus yang saya perkirakan bahwa saya harus berbicara ini, semua pembicara itu pasti memahami. Tidak dengan bahasa yang kekerasan, tidak dengan bahasa yang menjurus kepada menyudutkan pribadi. Nah, ini semua alam yang berbicara. Jika kita menata bahasa kita, menata kelakuan kita, semestinya alam menerima kita dengan baik. Dan masyarakat pasti menerima kita dengan baik. Nah, banyak hal-hal yang terjadi di tengah perubahan ini. Seorang rohaniawan, tutur katanya seenaknya sendiri.
cenderung menyakiti para pihak. Seorang budayawan agama ya, maaf ya, seorang peneliti filsafat, peneliti budaya, membanding-bandingkan keadaan dan kenyataan yang terjadi. Nah ini tidak perlu ada perbandingan, keadaan dan kenyataan. Hari ini kita berada dalam posisi di negeri kita yang tercinta, dalam keadaan ingin mempertahankan keutuhan negara kita dari adu domba para kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia itu berdiri utuh. Sangat disayangkan perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak kembali kepada arah menjadi seorang insan suci Pancasila dan insan Indonesia sejati. Jadi kesimpulannya, memang suatu hal yang kita berpendapat, suatu hal yang kita sampaikan, seperti saya sebagai seorang rohaniawan, kita sampaikan itu hal-hal yang mendidik untuk kerukunan, untuk keutuhan, untuk solidaritas. Kira-kira begitu, Saudara Moderator. Oke, terima kasih Habib. Saya mau ke kedua narasumber ini, nanti akan dijawab secara bergantian. Bagaimana sih Mas Tanis Lausyanta dan Habib Syakkur melihat sentimen rasial yang masih awet dinarasikan oleh banyak kalangan di ruang publik saat ini? Apakah mungkin Pilpres dan Pileg nanti 2024 akan terjadi polarisasi yang sama seperti pemilu sebelumnya? Lantas apakah kelompok-kelompok pembawa narasi intoleran, radikalis, dan teroris akan memanfaatkan isu-isu elektoral ini nanti? Silakan Mas Tanis dulu. Ya, kita punya pengalaman buruk di Pilkada 2017 ya. Pengalaman buruk yang residunya sampai sekarang masih ada. Polarisasi masih kuat. SARA ini memang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, tidak hanya dalam pemilu tetapi juga dalam hal lain, dalam menggalang massa, karena ini adalah hal yang paling mudah, paling cepat, dan bahkan ada yang menyebut ini paling murah untuk mengumpulkan massa, karena dibangkitkan sentimen saranya, sukunya, agamanya, rasnya, itu dibangkitkan sentimennya sehingga mereka merasa menjadi satu kesatuan. Oh ini kelompok kita disolimi, oh ini kelompok kita dianiaya, kelompok kita dimusuhi. Mereka dengan mudah akan bergerak karena disinggung sentimennya seperti itu. Ini kan sensitif, area-area sensitif ya. Jadi ini memang cara mudah untuk menggalang massa. Saya melihat ini akan terjadi. Saya akan prediksi ini tetap akan terjadi 2024 jika penyelenggara pemilu tidak tegas. Aturan harus dibuat bahwa pemilu dengan menggunakan unsur-unsur SARA harusnya dilarang. Tetapi tidak cukup hanya dengan peraturan, tapi dengan sanksi. Berani nggak memberi sanksi? Karena peraturan sudah ada, tapi seperti di Pilkada DKI misalnya, orang meninggal pun masih dipermasalahkan, diancam itu loh. Kalau nggak tegas, ya mereka tetap hal-hal paling ditegur saja biasa itu. Coba kalau misalnya tegas, dibuktikan di pengadilan, lalu cabut haknya, lalu dibatalkan pencalonannya, ini kan membuat orang menjadi mikir dua kali kan. Tapi kalau hanya paling ditegur biasa, tegur kumpulin aja, atau misalnya diberi sanksi nggak boleh kampanye, ya masih pakai media sosial juga kan. Jadi yang paling penting saya kira adalah kuncinya di pemerintah, di regulasinya, di penyelenggara pemilu, dibuat aturan pelarangan penggunaan atau kampanye ke arah-arah penggunaan SARA, kemudian jika ada pelanggaran diberi sanksi yang tegas dan berat, sehingga itu orang akan berpikir-pikir lagi ketika menggunakan itu. Tanpa adanya sanksi yang tegas, adanya peraturan yang untuk menghalangi atau mencegah ini terjadi, saya kira tetap akan terjadi lagi besok tahun 2024, karena ini adalah bentuk penggalangan massa yang efektif dan cepat dan murah. Jadi banyak akan memakai ini jika tidak ditegasin oleh peraturannya. Yang penting di aturan, Mas Tanis ya. Ya aturannya dan nanti bagaimana cara menindaknya dan kemudian sanksinya apa itu loh. Kalau hanya teguran saya kira percuma. Kalau perlu ketika ada orang menggunakan narasi-narasi yang menyinggung masalah SARA yang kemudian bisa memicu ketersinggungan orang yang bisa memecah belah, harus tegas. Kalau perlu dibatalkan pencalonannya kalau perlu. Jadi biar orang berpikir lagi kalau mau menggunakan identitas SARA tersebut. Oke, terima kasih Mas Tanis. Monggo Habib Syakkur memberikan perspektifnya. Terima kasih.
Lalu saya sepakat dengan Dr. Stainless, maka ada yang akan saya tambahkan. Jadi begini, saya mendukung Densus 88 terus berkarya, terus berjuang untuk apa? Untuk ini bersih dari tindak pidana radikalisme, teroris, dan intoleran. Tapi ada yang lebih penting. Apa itu yang lebih penting? Rakyat harus juga mendukung TNI Polri dalam membersihkan radikalisme, intoleransi, dan bersama-sama mengembalikan orang-orang yang saudara-saudara kita, sebangsa dan setanah air yang sudah terpapar radikalisme, bersama-sama mengembalikan ke jalan yang benar, yaitu kembali lagi ke jati diri bangsa Indonesia, pandangan hidup negara, dasar negara Pancasila. Karena secara kebersamaan itu mutlak. Untuk apa? Untuk supaya kita kuat, kita bersatu, kita saling menyadarkan pentingnya negeri ini utuh, pentingnya negeri ini makmur dalam suasana damai menuju Indonesia yang bermartabat. Dan satu hal lagi yang paling penting, TNI dan Polri, pemerintah harus benar-benar yakin bahwa dengan bantuan rakyat, dengan semangat rakyat, insya Allah 2024 pemilu presiden, legislatif pasti berjalan dengan aman, lancar untuk menuju Indonesia hebat. Terima kasih. Oke, Saya terima kembalikan kasih. ke saudara moderator. Oke, terima kasih Habib Syakur. Oke, sesi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya. Silakan dari teman-teman media dan aktivis yang ingin menyampaikan pertanyaan. Nanti polanya 1 pertanyaan langsung dijawab aja ya, biar kita nggak lupa ya, gitu ya narasumber ya. Oke, siapa yang mau bertanya, mau di chat atau raise hand? Bang Komar, silakan Bang Komar, open mic. Siap, baik Pak Moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait dengan radikalisme ya, yang disampaikan oleh Bang Stainless dan Habib Ali. Gitu loh. Terkait dengan radikalisme, ya kan? Kenapa selalu umat Islam yang disudutkan begitu? Ya kan, bahwa kita ketahui bersama bahwa kelompok KKB yang ada di Papua sana, apakah mereka bukan terorisme, bukan bagian daripada terorisme, sehingga Densus 88 tidak bisa membombardir mereka gitu loh. Artinya menyelesaikan konflik yang ada di Papua. Nah, ini kan sebuah PR besar dan pertanyaan besar juga di tengah-tengah masyarakat awam gitu loh. Artinya loh, kenapa umat Islam saja yang selalu disudutkan, tetapi KKB dibiarkan, begitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan kebebasan berekspresi. Ya, kita tahu di tahun ini ada 2 kejadian, ya kan? Yang pertama ada di Wadas dan Sulawesi Tengah yang menimbulkan korban jiwa. Artinya kebebasan berekspresi masyarakat ini apakah sudah dibatasi atau bagaimana gitu loh. Saya minta tanggapan dari kedua narasumber terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tahun ini. Mungkin itu Pak Moderator. Oke, terima kasih Bang Komar. Monggo para narasumber berikan tanggapannya. Mungkin dari Mas Tanis dulu untuk pertama kali ya. Silakan Mas Tanis. Ya, saya kembali bertanya nih, siapa yang menyudutkan umat Islam? Saya kira kalau dalam pembahasan terkait terorisme, saya sendiri sebagai seorang peneliti, saya hampir
saya tidak pernah menyebut bahwa ini adalah ada hubungannya dengan agama atau umat tertentu, tidak. Karena saya selalu menyebut bahwa ini adalah adanya pemahaman yang salah, adanya tindakan, dan yang dihukum adalah tindakannya gitu. Jadi saya kira tidak, kan di semua agama juga ada aksi teror, semua agama ada. Dalam penelitian saya di banyak negara itu juga semua agama besar juga ada terornya gitu. Nah, kenapa umat Islam disebutkan? Saya kalau ada yang menyudutkan umat Islam, ada yang menyudutkan agama, saya termasuk orang yang berdiri di depan untuk melawan orang itu. Agama itu semua mengajarkan hal yang baik dan suci. Tapi ketika ada oknum yang menggunakan narasi agama untuk pembenarannya, memang ada, harus diakui ada, dan di semua agama ada oknum-oknum seperti itu loh. Tapi bukan agamanya yang dimusuhi, agamanya itu baik dan suci loh. Nah, narasi ini memang harus disepakati bahwa makanya semua pemuka agama harus berkumpul bersatu melawan terorisme supaya tidak ada kesan-kesan seperti ini. Jadi semua berkumpul melawan terorisme itu. Ini musuh agama, justru terorisme itu musuh agama. Nah, terkait dengan KKB, saya menyebut KKB sebagai teroris. Kelompok teroris separatis ya. Jadi ada juga kelompok teroris ideologis, ada kelompok teroris separatis. Nah, memang kelompok-kelompok teroris yang sudah menggunakan cara-cara perang, menggunakan cara-cara militer, menggunakan senjata-senjata yang standar militer, maka TNI akan di garis depan. Atau ada joint operation, biasanya kerjasama yang bagus terlihat di Poso, di Satgas Tinombala. Ini kan gabungan TNI, Polri, BIN juga gabungan di sana. Itu kan kelompok MIT sekarang tinggal 2 orang aja, 2 orang, dan pikirkan akan segera menyerah karena ada kerjasama yang bagus. TNI masuk. Nah, kenapa TNI masuk? Karena mereka menggunakan cara perang gerilya, perang hutan, dan mereka menggunakan senjata standar militer. Ada senjata yang sangat identik dengan M16 yang mereka gunakan. Ini kan senjata serbu. Nah, sama dengan Papua. Papua itu juga menggunakan senjata-senjata militer, standar militer. Dan mereka mengklaim sebagai pasukan, dan mereka bahkan menggunakan pangkat militer. Makanya TNI yang masuk. Jadi kalau mereka misalnya hanya mungkin masyarakat biasa yang seperti mungkin yang dihadapi di Sumatera, yang dihadapi kemudian ditangkap di Jawa Tengah, ya cukup Densus yang masuk itu. Jadi negara akan melihat ini sebesar apa resikonya, seperti apa kekuatannya, lalu akan ditujukan tim yang tepat itu loh. Jadi kita tidak perlu dikotomi, misalnya dikotomi TNI Polri, tidak. Justru memang ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menciptakan bahwa musuh mereka adalah Polri. Musuh mereka Polri. Polri dianggap togut loh. Nah, ketika TNI masuk untuk pemberantasan terorisme, ada yang teriak, jangan itu loh, ketakutan mereka. Karena kalau misalnya TNI udah masuk, selesai mereka, selesai. Tapi intinya adalah teroris radikalisme, mau kelompok teroris separatis, kelompok teroris ideologis, ini adalah musuh negara. Ketika pemerintah menugaskan TNI, menugaskan Polri, itu hak pemerintah, itu sesuai dengan karakteristiknya. Ya, jadi mesti dilihat di mana, siapa kekuatannya seperti apa, siapa yang akan masuk ke sana gitu. Densus menanganin yang Sumatera, yang Jawa udah benar itu loh. Densus juga masuk ke Poso, juga masuk, dan Densus setahu saya juga masuk ke Papua, tapi karena menghadapi pasukan paramiliter, maka yang lebih banyak bertugas di garis depan adalah TNI. Jadi itu terkait Wadas dan Sulteng, kebebasan berekspresi, ya ini cukup memprihatinkan. Memang ruang berekspresi akan terkesan dibatasi ketika sudah ada konflik, ketika sudah ada semacam bentrokan antara masyarakat dengan aparat. Jadi saya kira ini harus di-clearkan, tetapi di era yang serba terbuka seperti ini, saya yakin bahwa kebebasan berekspresi ini masih terjaga. Kalau kita mau melihat, sekarang kita membandingkan dengan negara mana? Mau kita bandingkan dengan negara mana? Arab Saudi, mau dibandingkan dengan negara Amerika, atau mau dibandingkan dengan negara mana? Di Malaysia misalnya, bagaimana kebebasan ekspresi kita dengan negara-negara lain? Saya kira kita masih cukup baik, masih cukup bebas berekspresi loh. Jadi kalau kita melihat parameter kebebasan yang seperti apa? Mau dibandingkan dengan negara mana itu loh. Nah, memang kalau memang kita juga
ada saatnya kita harus mengkritik kan, kita sudah ada saatnya mengkritik, tapi juga ada saatnya kita patuh pada aturan. Jangan sampai kita tidak mau patuh, kita maunya mengkritik saja, ya ini juga kebablasan. Jangan sampai kita hanya patuh, tetapi ketika ada hal yang nggak benar kita juga nerima saja, ini juga nggak baik dulu. Memang harus ada kontrol, ada kritik, tapi kita juga patuh terhadap aturan dulu. Ini harus kita jalankan sebagai warga negara yang baik dulu. Nah, terkait permasalahan Wadas, saya kira kita serahkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Saya yakin Pak Gubernur bisa menyelesaikannya. Semakin banyak yang ikut campur di sana, akan semakin rusuh. Akan semakin banyak pendapat yang berkeliaran di media sosial, di media massa yang tidak, ya yang justru memanas-manasin. Jadi saya kira serahkan Pak Gubernur untuk menjadi leader massa di sana, biarkan masyarakat di sana berdialog dengan Pak Gubernur, difasilitasi Komnas HAM, itu sudah yang paling benar. Ada fasilitas Komnas HAM, udah biarkan mereka selesaikan. Yang pihak luar jangan manas-manasi. Saya yakin dengan kearifan lokalnya, dengan kedekatan Pak Gubernur, dengan Komnas HAM yang memang profesional, masalah akan selesai. Nah, terkait Sulteng, ini juga harus dicermati. Saya kira penggunaan senjata di kasus kemarin sampai meninggalkan korban jiwa ini harus segera diusut tuntas. Saya kira Pak Kapolri juga sudah memperhatikan hal ini dan sudah ada pemeriksaan terhadap yang menggunakan senjata, akan ada uji balistik, dan ini harapannya bahwa siapa yang melakukan penggunaan SOP yang tidak benar ini segera ditindak dengan tegas. Jadi kita tunggu hasilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tanis. Mungkin Habib Syakur memberikan tambahan. Ya, saya rasa saya hanya melengkapi aja dengan apa yang disampaikan sama Dr. Stenis. Ya, intinya begini, bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan teror. Agama manapun itu tidak ada. Semua ajaran agama itu suci. Hanya pelaku-pelaku tindak pidana terorisme, radikalisme itu salah memahami agama. Jadi di sini semua itu ada terjadi tindakan radikalisme, intoleransi, hanya karena satu, salah memahami agama. Dan sebaiknya memang kita berharap rakyat selalu mendukung TNI Polri untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Baik itu masalah radikalisme, intoleransi, masalah KKP, dan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi. Demikian, saudara moderator, saya kembali lagi. Ya, terima kasih Habib. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ahmad. Silakan untuk open mic, Mas Ahmad. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin langsung saja kepada pertanyaannya untuk langsung ke kedua narasumber. Kita tahu bahwa framing negatif muncul dari mantan organisasi terlarang ini di luar sana cukup kuat. Nah, untuk terkait dengan penangkapan. Ya, mohon maaf, Mas Ahmad, suaranya mungkin masker bisa dibuka dulu sebentar ya. Jauh ya? Iya, suaranya agak tertahan, jadi kurang jelas. Jadi terlihat bahwa di mana mereka menginginkan propaganda seolah-olah penangkapan teroris ini hanyalah sandiwara atau buatan para Densus 88 itu sendiri. Jadi ini juga seakan-akan masyarakat juga terprovokasi bahwa ya udah penangkapan ini hanya buatan yang dimainkan oleh Densus 88, ditangkap cuma orang-orang ini, tokoh-tokoh agama ataukah para aktivis-aktivis organisasi tertentu di bangsa ini. Sehingga kita tahu kejadian ini terus terulang dan Densus 88 selalu disebutkan maupun pihak dari kepolisian yang selalu disebutkan. Mungkin ada nggak cara untuk kita mengimbangi agar framing yang dimainkan oleh para mantan teroris ini bisa terkendali di
dunia maya maupun di dunia nyata. Mungkin itu aja sih. Oke. Apakah pertanyaan sudah terdengar para narasumber? Ya, yang bisa Mas. Oke, siap. Belum. Mas, oh belum. Oke, mungkin Mas Tanis dulu untuk menjawab, nanti Ya. akan disambung lagi ke Habib Syakur. Monggo Mas Tanis. Ya, ketika ada kasus terorisme memang ada yang selalu mengatakan ini rekayasa, ini konspirasi dan lain-lain. Saya kira ini tidak hanya masyarakat awam. Saya pernah mewawancarai seorang pejabat yang tugasnya adalah termasuk mengurusi bidang terorisme, pejabat pemerintah daerah. Dia ngomong gini ke saya, Mas, terorisme itu kan hanya rekayasa intelijen. Saya sangat kaget. Ini pejabat ini. Jadi ketika masyarakat juga ngomong gitu, ya saya nggak kaget malahan. Nah, pejabatnya seperti itu kok. Ini mohon maaf Mas Tanis, ini pejabatnya di kelas apa nih? Nasional Ya, atau provinsi? di provinsi, pemerintah daerah. Provinsi, oke. Ya, tapi harusnya tidak seperti itu kan dia, karena dia membidangi itu. Nah, kita harus lihat fakta bahwa Indonesia ini termasuk mungkin satu-satunya negara yang menggunakan peradilan terbuka untuk melakukan penegakan hukum di bidang terorisme. Dan negara-negara lain juga banyak yang mengapresiasi dan memuji Indonesia dengan sistem ini. Jadi ketika ada sidang terorisme kita bisa melihat, kita bisa menyimak mulai dari awal sampai akhir. Sejak tahun 2000 hingga sekarang itu sudah 2000 lebih orang yang diproses pidana terkait aksi terorisme. Dan saya belum pernah melihat satu pun yang dibebaskan karena tidak bersalah. Jadi menggunakan peradilan terbuka dan tidak ada yang dibebaskan karena tidak bersalah. Berarti proses misalnya penegakan hukum dan lain itu kan sudah clear. Ada bukti, ada saksi, ada fakta-fakta kan. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa oh ini konspirasi, oh ini rekayasa, kita tantang saja. Oke, pelakunya udah ditahan di sidang, silakan Anda bawa bukti kalau itu rekayasa, itu konspirasi untuk meringankan mereka. Ada yang berani nggak? Kalau mereka nggak ada yang berani, ya udah kita lawan dengan fakta saja kan. Memang akan capek ngurusin seperti itu karena nggak akan pernah berhenti. Karena kelompok teroris itu tidak hanya di dunia nyata. Mereka ada yang bermain juga di media sosial yang mengatakan seperti ini, oh itu rekayasa nih, wah ini hanya konspirasi, nah tidak. Ini ada bagian dari kelompok pendukung teroris yang mengatakan seperti itu. Memang mereka sedikit seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, saya akan tunjukkan bukti saja, tunjukkan bukti, tunjukkan fakta, ikuti persidangan. Bukanlah kita negara hukum yang kita patuhi hukum, ya udah ikutin saja. Tapi kalau saya memang melihat sesuatu hal yang yang mungkin itu rekayasa, kalau saya punya buktinya, ya saya harus fair dong. Maju aja kan, Pak, saya punya bukti yang meringankan, yang mengatakan sebaliknya itu. Kalau berani, atau kalau memang yakin bahwa buktinya kuat, tapi kalau nggak berani ya jangan ngomong bahwa itu rekayasa. Ya, saya sebagai peneliti, saya selalu berdasarkan bukti, saya selalu berdasarkan kaidah atau teori yang benar. Jadi kalau misalnya ada seperti itu sih cenderung saya tidak tanggapin, tapi pejabatnya seperti itu apalagi masyarakat. Jadi memang itu banyak sekali, dan kalau kita tahu hal yang sebenarnya kita harus patahkan. Demikian Mas. Oke, berarti kuncinya adalah orang yang menyatakan bahwa kasus terorisme adalah rekayasa itu hanya sebatas asumsi ya sejauh ini ya, Mas Tanis ya? Ya itu ada dua hal, ada yang itu memang propaganda mereka, yang kedua mungkin memang mereka post-truth lagi karena mereka merasa bahwa ini harus dibela, bahwa ini saya suka dengan tokoh ini atau saya suka dengan kelompok ini, akhirnya mereka melihat bahwa itu kebenaran adalah apa yang dia sukai, bukan fakta sesungguhnya gitu loh. Ada fakta dia nggak suka, ya udah anggap itu salah gitu loh. Jadi memang apa ya, ini saatnya memang kita juga perang narasi. Kontra narasi ini perlu, ketika ada narasi-narasi seperti itu ada kontra narasi. Nah, salah satu pilar yang harus pilar yang sangat penting untuk melawan narasi-narasi seperti itu wartawan. Wartawan itu pilar yang sangat penting untuk melawan narasi-narasi yang sesat di masyarakat. Garda terdepannya sekarang itu wartawan. Jadi teman-teman jurnalis ini memang menjadi andalan untuk melawan narasi-narasi sesat, narasi hoax dan lain-lain. Jadi kita mengandalkan mereka itu loh. Saya sebagai akademisi mengandalkan wartawan loh.
inilah lawan, ini lawan. Makanya saya sering memberikan rilis ini, tolong dilawan, ini pernyataan saya untuk melawan itu. Tanpa bantuan, tanpa peran serta wartawan, tanpa peran serta media, hoax akan tetap merajalela. Ini kan Mas. Oke. Terima kasih Mas Tanis. Habib Syakur, mungkin saya mereview lagi untuk pertanyaan Mas Ahmad ya. Jadi sekarang itu kan ada beberapa kalangan yang menyebut bahwa radikalisme terorisme itu rekayasa intelijen, rekayasa Densus 88. Nah, bagaimana cara untuk mereduksi narasi-narasi seperti itu, karena faktanya memang kasus-kasus seperti itu ada gitu loh. Jaringannya ada, kemudian fakta-fakta hukumnya ada gitu. Mungkin seperti itu ya pertanyaan Mas Ahmad ya. Monggo Habib Syakur, monggo. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kan memang saya sepakat tadi dokter bilang ini adalah perang narasi. Dan ini peran wartawan sangat diperlukan untuk ini memang keadaan ini, perang narasi ini diciptakan untuk memunculkan pendapat di masyarakat seakan-akan kinerja dari Densus 88 atau Polri tidak bermakna, tidak berarti. Karena apa? Memang sejak awal itu saya kan pernah melihat berita yang penembakan teroris ditembak mati, terus tanpa ditangkap dulu, dibiarkan hidup. Tapi memang saya lihat dalam situasi yang ada itu darurat, memang terjadi adu senjata. Kalau tidak ada adu senjata, tidak dilumpuhkan atau tidak ditembak mati, akan berakibat fatal di tengah-tengah masyarakat. Karena teror bom itu kan di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang serba sulit dan serba salah. Para pelaku teror itu sebelum melakukan terornya melakukan perang narasi, tidak mempercayai Densus 88, tidak mempercayai Polri, tidak mempercayai TNI, tapi khususnya yang banyak yang diserang itu narasi buruk itu Densus 88. Jadi di sini hemat cerita situasional yang ada, para pelaku sebelum melakukan tindak pidana terorisme dan radikal, mereka itu menyusup di tengah-tengah masyarakat, mereka melempar narasi-narasi buruk, narasi-narasi kebencian kepada aparatur pemerintah, kepada pemerintah. Jadi memang niat-niat jahat itu sudah ada, sudah dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Dan masyarakat sendiri awam, ada yang polos. Seperti contoh di desa, saya kan pengalaman dakwah di desa. Di desa itu sendiri memang ada perang narasi dari segi keagamaan. Nah, contoh, wah ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Lah, masyarakat ini kan diserang seperti itu kan bingung. Lah saya sebagai pendakwah, saya meluruskan di tengah-tengah masyarakat, saya sampaikan, jangan sampaikan itu bid'ah, karena ini yang Anda sampaikan ini adalah hal yang terbaru. Nah ini kelaziman sudah ada, seperti contoh kelaziman tahlil, ziarah kubur. Ini hal yang sudah terjadi dari zaman dahulu kala. Nah itu pengalaman saya setelah saya menenangkan masyarakat, para pihak itu berdamai sudah menyepakati menjalankan kelaziman yang sudah terjadi. Ya. Mohon maaf saya potong Habib. Ini kan kemarin itu kan saya agak flashback lagi untuk pertanyaannya ya. Jadi di kasus yang di Bengkulu itu kan salah satu tersangka terorisnya itu kan tercatat ya. Ini bukan langsung mendiskreditkan kelompok tertentu, tapi tercatat sebagai anggota DPW Partai Umat Bengkulu, dan tiba-tiba setelah itu ada muncul pimpinan dari partai tersebut meminta agar Densus 88 yang dievaluasi begitu, Habib. Iya.
Jadi seharusnya yang perlu dievaluasi itu partainya, struktur partainya, dan keanggotaannya yang perlu dievaluasi. Kalau Densus 88 tidak perlu dievaluasi. Karena apa? Semakin hari semakin baik kinerjanya. Jadi di sini singkat cerita, narasi-narasi kebencian itu muncul sengaja untuk apa? Memperdaya masyarakat. Dan saya sebagai rohaniawan, saya pernah turut serta membantu di tengah-tengah masyarakat desa yang saya alami seperti itu. Dan sekarang di masyarakat, di ibu kota, di metropolitan, di antar kota, saya sering berbicara dengan narasi saya yang saya itu membuat counter opini, ya seakan-akan apa yang diutarakan para tokoh-tokoh nasional itu seakan-akan tidak benar. Itu saya beranikan diri, karena saya memang melakukan itu. Akibatnya di tengah-tengah masyarakat meyakini bahwa, oh ini Habib ini berbicara seperti ini, ada dasar. Seperti contoh, negara dihina. Ya saya berbicara. Negara tidak mungkin berlaku kasar kepada rakyatnya. Negara tidak mungkin tidak memberikan kasih sayang kepada rakyatnya. Jelas saya utarakan begitu karena saya punya sikap yang tegas bahwa para simpatisan ini, simpatisan X, saya katakan secara jelas ya, simpatisan X HTI itu selalu mengeluarkan narasi-narasi kebencian di tengah-tengah masyarakat yang dituduhkan kepada para pihak yang menghalangi kegiatannya untuk kebencian kepada pemerintah. Nah sekarang Densus 88 itu ada, berdiri, bekerja, mengabdi kepada rakyat untuk melindungi rakyat dari bahaya tindak pidana terorisme radikal dan intoleransi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Habib. Dari teman-teman wartawan dan aktivis, apakah ada pertanyaan lagi? Satu lagi pertanyaan mungkin. Silakan, ada Adit, yang boleh, mau. Adit. Adit, oke. Mas Adit, silakan open mic Mas Adit. Siap, matur suwun Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit dari jurnalis dari tagar.id. Izin nanya ke Habib dan ke Mas Stanis. Pertama, kepada Habib, bicara radikalisme, Habib izin bicara radikalisme, baru-baru ini ada yang kembali viral. Masalah wayang itu haram dari salah satu penceramah yang sebenarnya di media sosial cukup populer. Apa perspektif Habib melihat fenomena ini? Kedua, menurut saya pribadi, apakah ini menjadi satu upaya atau satu cara secara perlahan bahwa ideologi transnasional ini mulai mewabah kepada masyarakat, khususnya di kota-kota metropolitan. Itu aja Habib. Kedua, untuk Mas Stanis, masalah rumor atau fakta karyawan-karyawan BUMN yang terpapar soal intoleransi dan radikalisme di lingkungan BUMN. Nah, menurut Kepala BNPT akhir Januari lalu, ada kemungkinan besar sampai hari ini banyak karyawan BUMN yang terpapar ideologi-ideologi yang bisa dibilang radikal dan mengarah kepada intoleransi. Mungkin itu aja, saya minta pendapatnya. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Mungkin Habib Syakur terlebih dahulu ya, karena pertanyaan pertama Habib Syakur. Silakan ya, Habib Syakur. Siap, terima kasih. Itu yang viral, yang lagi viral masalah wayang itu memang dengan sengaja didengungkan. Bisa. Karena kita tahu wayang itu merupakan khas keindonesiaan kita. Tidak mungkin kita melupakan wayang.
ada sejarah wayang itu dipergunakan oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam. Berarti kan ada kebaikan yang dipergunakan. Nah, kebaikan itu apa? Untuk mempersatukan anak bangsa. Memang ada pendakwa-pendakwa tertentu yang mengembangkan pemikirannya berdasarkan yang dianutnya itu, yang ingin memporak-porandakan kebudayaan Indonesia dan adat istiadat di Indonesia. Kita ini sebagai rakyat Indonesia, saya katakan sebagai rakyat Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Kita ini sebagai rakyat Indonesia menganut norma yang tertulis dan norma yang tidak tertulis. Norma yang tidak tertulis adalah adat istiadat, peradaban. Dan di sini bagaimana norma yang tidak tertulis peradaban ini mau dirubah dengan yang baru? Itu kan sudah kejahatan. Nah, orang-orang ini yang ingin mengubah ini kan, ini pelaku kriminal verbalistik. Saya katakan bahwa yang mengatakan wayang harus dihapuskan itu adalah pelaku utama kriminal verbalistik. Dan harusnya dihukum telak oleh polisi. Harusnya. Tapi Polri sangat bijaksana dan sangat penuh kehati-hatian menyikapi. Dan kita sebagai anak bangsa harus selalu dewasa menyikapi kejadian-kejadian yang ada. Kejadian yang ada seringkali dalam bentuk propaganda adu domba. Kita ini rakyat Indonesia sangat kuat dan kokoh dalam pendirian kebangsaan. Jadi apapun hujatan yang terjadi, apapun maki-makian yang terjadi, sangat tidak bisa menggoyahkan kita sebagai insan suci Pancasila, insan Indonesia yang sejati. Jadi mereka itu yang selalu mengeluarkan propaganda, narasi kebencian, tidak bisa menggoyahkan, tidak bisa meruntuhkan Indonesia. Kira-kira begitu, saudara moderator, yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Habib Syakur. Mas Tanis, monggo melanjutkan. Ya, pertanyaan kedua yang tentang karyawan BUMN yang intoleran, sudah ada survei-survei atau data-data yang mau membuktikan hal seperti itu. Ada beberapa persen yang indikasi karyawan BUMN terpapar paham radikal. Tapi fakta yang mengejutkan kan memang sudah ada pelaku-pelaku teroris yang ternyata merupakan karyawan BUMN kan. Ada yang terlibat. Perusahaan swasta juga ada. ASN juga ada kan. Kasus di Surabaya itu membuktikan bahwa beberapa ASN terlibat dalam peristiwa bom Surabaya. Jadi sebenarnya Polri juga ada kan, Polwan juga. Ini tidak ideologi itu tidak membatasi profesi, tidak membatasi tingkat ekonomi, tidak membatasi tingkat pendidikan loh. Yang S2 ada, yang ekonominya mapan juga banyak loh. Jadi ini tidak ada batasan ekonomi, misalnya orang radikalisme hanya ekonomi ke bawah, tidak. Radikalisme hanya yang pendidikannya rendah, tidak itu loh. Masa ideologi itu bisa orang pintar, bisa orang kaya itu bisa masuk itu loh. Ketika mereka kosong, terpapar, ya udah masuk. Jadi ini harus diwaspadai karena bisa masuk kemana-mana. Makanya ideologi Pancasila dikuatkan untuk melawan ini. Nah, saya justru tertarik tadi yang pertanyaan pertama tentang wayang itu haram. Kita ingat ISIS. Ketika dia berkuasa di Suriah dan Irak, dia menghancurkan pusat-pusat adaban, pusat-pusat kebudayaan mereka hancurkan. Nah, hal yang sama itu mulai terjadi di Indonesia. Dulu sudah ada orang yang mengatakan bahwa wayang itu sesat, ada yang anak-anak diprovokasi supaya membakar konde, katanya ini kebudayaan yang tidak benar, ada di Solo itu sudah ada terjadi. Jadi memang ini adalah cara-cara kelompok transnasional untuk menghancurkan budaya. Ketika budayanya hancur, mereka ideologinya akan masuk. Karena salah satu benteng bagi Indonesia supaya tidak dimasuki oleh ideologi internasional adalah budaya yang kuat. Makanya budaya dilemahkan dulu, dilawan, dibentur-benturkan. Ketika lemah nanti budaya ideologi mereka masuk itu loh. Nah, saatnya kita menunjukkan kita orang Indonesia, kita punya budaya seperti ini.
ini budaya, jangan dibentur-benturkan dengan agama juga. Tapi kalau misalnya mereka kelompok ini terus masih ada perlawanan, sudah perlawanan. Jadi saya nggak kaget karena di Irak dan Suriah ISIS juga melakukan hal yang sama. Mereka mengajukan pusat-pusat peradaban, pusat kebudayaan. Ketika di Indonesia dengan cara yang soft ada seperti itu, ya memang mereka sudah ada di mana-mana. Jadi harus kita waspada. Begitu saya kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tanis. Mas Adit sudah terpuaskan ya dengan dengan jawabannya. Terima kasih Mas Moderator. Oke, terima kasih. Sesi selanjutnya adalah closing statement dari masing-masing narasumber. Mohon para narasumber berikan masukannya atau sarannya untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara untuk kedepannya. Pertama kali mungkin dari Habib Syakur, silakan. Halo Habib Syakur. Ya, siap. Ya, monggo Habib Syakur. Jadi memang kebebasan berekspresi berpendapat itu wajib didapat oleh seluruh rakyat Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi harus kita ketahui bahwa para simpatisan radikalisme, pelaku radikalisme dan intoleransi cenderung memanfaatkan kebebasan berpendapat itu berlindung di balik demokrasi untuk memprovokasi. Alhamdulillah rakyat Indonesia semakin dewasa, semakin paham dengan dinamika yang terjadi permasalahan radikalisme dan intoleransi. Hari demi hari, keberadaan para pelaku simpatisan radikalisme dan intoleransi ini mulai dikikis, mulai diusir oleh warga-warga masyarakat setempat. Dan alhamdulillah berkat semua ini terjadi, semakin merukunkan anak-anak bangsa, semakin mempersatukan anak bangsa. Jangan lupa bahwa kita wajib mendukung pemerintah dalam upaya pemerintah bersama TNI Polri untuk berantas tuntas radikalisme dan intoleransi. Dan yang lebih penting lagi, untuk kita semua merdeka dari COVID-19 yang saat ini kita mengalami yang namanya Omikron. Kita bersatu, bergandengan tangan, mewujudkan Indonesia yang bermartabat untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Habib Syakur. Silakan Mas Tanis untuk closing statement-nya. Ya, saya tidak bisa membayangkan Indonesia akan jadi apa jika tidak ada Densus 88. Jadi saya nggak bisa membayangkan seperti apa jadinya. Penangkapan yang dilakukan hampir sudah 2.000 orang lebih, kan Densus Jateng 2.000 ini membuktikan bahwa ada ancaman serius di Indonesia terkait terorisme radikalisme. Nah, sebagai masyarakat, ya kita tidak bisa menyerahkan begitu saja atau hanya menyerahkan, wah itu urusannya Polri, urusan Densus 88, tidak. Sebagai warga negara kita punya kewajiban juga supaya menjaga tidak ada celah bagi radikalisme, minimal di lingkungan kita, di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita. Jadi kita pastikan bahwa lingkungan kita, lingkungan paling kecil keluarga itu tidak ada celah bagi radikalisme. Itu harus kita lakukan. Jadi tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, sulit untuk memberantas tuntas radikalisme terorisme. Terkait dengan kebebasan berpendapat, kita memang punya hak untuk mengkritik, kita punya hak untuk bersuara. Tapi jangan lupa, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup bersama masyarakat yang sangat majemuk. Jadi kita harus mengerti, kita ada etika dalam berkomunikasi publik. Dan kita harus melihat dampak apa yang kita katakan seperti apa. Dan yang paling penting adalah kita punya kewajiban sebagai warga negara untuk patuh kepada peraturan, untuk menjaga negara ini tetap aman, tetap damai. Itu kewajiban kita. Itu. Kalau kita hanya menggunakan hak, ini kan hak saya, tetapi yang terjadi ada suatu kekisruan, itu kita bukan warga negara yang baik. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, terima kasih Mas Tanis Lausrianta.
Baik, demikian diskusi dan webinar kita hari ini yang diselenggarakan oleh Pemuda Muslim Jayakarta bekerjasama dengan situs inisiatifnews.com. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua para narasumber kita hari ini memberikan manfaat yang baik untuk kita dan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih kepada kedua narasumber terbaik kita hari ini. Terima kasih Mas Tanis Lausrianta. Terima kasih Habib Syakur atas partisipasinya. Salam sehat. Semoga kita jumpa kembali di lain waktu. Dan juga terima kasih kepada semua peserta dari sahabat-sahabat wartawan dan aktivis yang telah bergabung. Semoga kita berjumpa lagi dalam diskusi dan webinar di kesempatan lain. Atas kekurangan yang telah ada di webinar hari ini, saya pribadi mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.